grafik ya, grafik yang ada pada persamaan matematik. Nah, mungkin di antara kalian sudah ada yang benar ya, tapi ada yang sudah tahu, tapi sebenarnya ada yang mungkin kurang kurang teliti ya, seperti yang kita harapkan. Pada awal pertemuan kita mencoba mengenalkan mulai dari masalah bilangan, membuat suatu grafik dan sebagainya. Di dalam penerapannya mungkin lebih banyak diabaikan. Sebagai contoh soal nomor satu ya, di sini kan sebenarnya soal ini gampang sekali ya. Nah, soalnya adalah mudah, yaitu fungsi f, fungsi x ya, sama dan fungsi x sama dengan 3, yaitu untuk x di mana lebih dari, kalau yang x-nya adalah kurang dari 2, fungsi x kurang dari 2, dan yang fungsi fx kurang dari 3, kurang lebih besar daripada 2. Kalau kita lihat di gambar ini, ya dari apa dua persamaan ini, sebenarnya jawabannya sudah jelas. Ya. Kalau fungsi fx ya, kalau fungsi fx sama suatu fungsi y sama dengan x itu pasti fungsi diagonal ya. Fungsi diagonal pasti ya. Untuk fungsi diagonal yang ini maksimalnya sama dengan 2 atau kurang dari 2 ya, di mana x yang kurang dari 2 itu pasti apa grafiknya akan diagonal ke x kurang dari 2 ke bawah. Di atasnya pasti kita pakai lubang, pakai ya, lingkaran um, terbuka ya, intinya seperti itu. Untuk Y dan 3 itu adalah persamaan ya garis horizontal sejajar dengan sumbu X, di mana Y-nya sama dengan 3. Itu adalah, tapi kalau dia dibatasi untuk X lebih besar dari nah, pasti di sini eh, pada X sama dengan 2, X sama 2 pasti dengan nyambung. Ya, kan? Eh, berarti di sini pasti sini persamanya adalah persamaan yang diskontinu kan. Kenapa? Karena kalau garis diagonal atau Y sama dengan X, yaitu persamaan X sama 2 pasti ketemu pada 22. Ya kan? Sedangkan sedangkan ini untuk apa? Untuk persamaan yang kedua, yaitu Y sama dengan 3 pada X sama 2, dia ada di 3. Berarti itu ada diskontinu. Itu kalau kita ini ya, kalau kita gambar secara, kalau kita perhatikan secara inilah sepintas saja, ini sudah kelihatan bahwa persamaan ini merupakan persamaan diskontinitas, diskontinu. Ya. Tapi bagaimana kita membuktikan bahwa hal ini adalah persamaan yang diskontinu atau dia kontinu? Oh, memang ada syarat-syaratnya, di mana kalau oh, limit pada x sama dengan 2 itu sama dengan fungsi itu sama dengan 2, pasti di situ akan continue. Ya, kalau sebenarnya pada satu limitnya 2 itu sama dengan bersama pada ini. Nah, tetapi di sini kita lihat limit dari x mendekati 2, di situ nilainya adalah 2. Sedangkan limit 3 ya, limit 3 untuk x mendekati 2 nilainya 3. Nah, itu artinya apa? Karena limit dari fungsi satu dan fungsi 2 atau fungsi x, y sama dengan x dan y sama dengan 3 itu sudah tidak sama. Berarti di sini itu seperti itu. Yang kedua, nah di sini kita melihat bahwa fungsi y sama dengan x untuk x sama dengan 2
pasti ketemunya dua kan, y-nya dua kan. Dua. Tetapi untuk apa? Untuk fungsi y sama dengan tiga, untuk x sama dengan tiga, tiga, teman. Sama dua tetap tiga. Sehingga di situ kita melihat bahwa dari dari limit maupun dari ini, ya limit x sama 2, limit 3 x sama 2 sama 3, dengan untuk f x sama dengan x, untuk f x sama 2 sama dengan 2, untuk f x sama 3, untuk f 2 sama dengan 3. Berarti baik limit maupun dari fungsi itu sendiri tidak sama. Nah, nilai limit untuk limit L tidak sama dan nilai fungsi L pada kedua tidak sama. Sehingga dikatakan bahwa fungsi ini adalah fungsi yang diskontinuitas. Itu seperti pada gambar ini ya. Nah, tadi untuk fx sama x ya mendekati 2 berarti gambar ini. Ini mestinya lingkaran terbuka ya. Terbuka. Itu lingkaran terbuka. Nah, jadi gambarnya yang benar adalah ini. Artinya eh, sebuah persamaan diagonal ya dengan f sama dengan x, fx sama dengan atau y sama dengan x itu sama diagonal, dan y sama dengan 3 adalah persamaan garis lurus yang sejajar. Dalam persamaan tersebut sudah kita batasi untuk x kurang dari 2 adalah berlaku fungsi ini, untuk x di atas 2 adalah fungsi yang di atas. Nah, sekarang kalian sudah bisa melihat ya, uh, kita berapa, 0,1 maksimal. Kalau persamaannya, kalau jawabannya seperti ini, pasti kita sudah dua. Nah, untuk yang kedua, soal yang kedua, soal ya, 60 lah sudah untuk tangannya. Tentunya tiga yang benar ya. Kalau kalian jawab semuanya, barangkali kali semuanya dan benar ya, nanti bisa apa, ada inilah ada kemungkinan menutup yang lain. Nah, sekarang kita lihat untuk yang pertama, A. Di sini adalah integrasi daripada ini ya, integral daripada fungsi ln, nah, atau logaritma. Rumusnya pasti kalian sudah tahu bahwa A ln U sama dengan A aksen dibagi A ya. Eh, ya di sini ya, aksen sama dibagi A aksen, dan A kali U aksen dibagi U. Sorry, sorry. Ya di sini ya, berarti kalau kita misalkan U-nya adalah 2 kurung 2x kuadrat ditambah 4 pangkat 4, maka turunan dari beta U adalah 4 kali 4x dikali 2x kuadrat plus 4 kurung tutup pangkat 3. Sehingga untuk turunan daripada U-nya sendiri adalah 16x dikali dengan kurung buka 2x kuadrat plus 4 kurung tutup pangkat 3. Sehingga hasil daripada turunan Y-nya adalah A dikalikan dengan turunan U dibagi dengan U. A-nya kita sudah tahu, 3. U-nya adalah ini, 2x kuadrat plus 4. 4. Turunan jadi 16x tadi 2x kuadrat plus 4. Sehingga Y aksen sama dengan 3 dikalikan 16x kali kurung buka 2x kuadrat plus 4 kurung tutup pangkat 3 dibagi dengan U-nya, yaitu kurung buka 2x kuadrat plus 4 kurung tutup pangkat 4. Nah, di sini ada yang sama nih antara ini dengan yang di sini. Nah, sehingga kita bisa mengurangi
ini pangkatnya ya. Kalau ini ada pembagi, sehingga menjadi 48x dibagi dengan 2x kuadrat plus 4. Atau bisa kita nyatakan juga dengan lebih sederhana 2x 24x dibagi x kuadrat plus 2. Dan mungkin ini ya, yang kedua, ini yang paling gampang nih. Ya, integral pembagian dua fungsi. Pembagian dari fungsi adalah turunannya adalah U aksen kali P dikurangi P aksen kali U dibagi P kuadrat. Nah, sehingga di sini kita pertama adalah memisalkan U sama dengan X min 3, maka U aksennya 1. Dan misalkan P 3X plus 1, maka P 3. Sehingga eh, hasil dari turunan dari eh, fungsi tersebut adalah sama dengan 10 dibagi 3x plus 1 pangkat 2. Ya. Itu ya. Nah, jadi ini bisa kita ini. Yang ketiga, ya, ini pangkat apa? U pangkat n. U pangkat n dan adalah turunannya adalah n dikalikan turunan pertama dari fungsi U dikalikan dengan fungsi U pangkatnya dikurangi 1. Nah, kita bisa mengambil satu misalan. U-nya adalah 2x kuadrat plus 7x, maka turunan adalah 4x plus 7. Sehingga kita dapatkan Y aksen sama dengan N-nya adalah 5. Di sini kita bisa lihat ya, N-nya adalah pangkat 5, ya pangkat daripada ini. Dikalikan dengan turunan daripada fungsinya 4x plus 7. Dikalikan dengan U pangkat N-nya. Sehingga kita dapatkan 20x ditambah dengan 8 dan 35 kali 2 x kuadrat plus 7x pangkat 4. Bang lagi ya, saya kira mungkin banyak yang benar. Nah, yang ketiga, yang keempat ya sekarang. Yang keempat adalah fungsi ln ya, perkalian dua fungsi U dan P. Ya. Soalnya dari fungsi adalah U dan P. Ya pasti gampang buat ininya. U aksen ditambah dikalikan P ditambah P aksen dikalikan U. Nah, di mana kita bisa mengotomatis seandainya U sama dengan ln E pangkat 2x, maka U aksennya sama dengan 2x, 2 E pangkat 2x dibagi dengan E pangkat 2x atau sama dengan 2. Dan V-nya adalah arcus tangan, ya, arcus cosinus ya, arcus cosinus E pangkat x. Maka V-nya sama dengan min E pangkat x dibagi dengan akar 1 plus 1 min E pangkat x dikuadratkan. Nah, pangkat dikuadratkan ini bisa kita nyatakan jadi E pangkat X akar 1 plus 1 min E pangkat 2X. Ya. X dikalikan 2. Sehingga turunan dari Y-nya adalah U aksen P ditambah P aksen U atau 2 kali 2 adalah turunan dari U. Ya. Jadi ini dan P-nya adalah arcus cosinus E pangkat X dikurangi dengan P aksen, yaitu di sini yang ketemu P aksen adalah E pangkat X dibagi dengan 1 akar 1 min E pangkat 2X dibandingkan dengan U-nya yaitu ln E pangkat 3 ln 2E. Oke, ya, jadi yang terakhir ini juga ini ya, kita bisa menyelesaikan dengan
dengan ini gamblang ya di sini. Ini ada eh, suatu fungsi A sin fungsi A, sin fungsi sinus ya. Sinus solusinya pasti kosinus ya. Ah, tapi karena di sini ada fungsinya adalah 3x pangkat 4 min x ditambah 2 kurung tutup pangkat 2. Maka AU-nya bisa kita dengan 12 x pangkat 3 ya, 1. Dengan 3x pangkat 4 min x dan plus 2 adalah AU. Sehingga turunan Y adalah diaksen sama dengan 5 kali 5 kali 3. 3 itu adalah dari pangkat tertinggi daripada fungsi ya. Pangkat tertinggi dari sin dikalikan dengan turunan dari U yaitu 12x pangkat 3 min 1 dikalikan dengan an U-nya yaitu 3x pangkat 4 min x ditambah 2 kali dengan kosinusnya ya, kosinus apa turunan dari sin adalah kosinus sama dengan kosinus 3x pangkat 4 min x plus 2 plus 2 kurung pangkat 2 dikalikan dengan sinusnya turunan dari 1 yaitu sinus 3x pangkat 4 min x plus 2 pangkat 2 ya tadi 3 dari 2 sehingga solusinya adalah ini Y aksen sama dengan 15 kali kurung buka plus x pangkat 3 min 1 dikali kurung buka 3x pangkat 4 min x plus 2 kurung kali kosinus 3x pangkat 4 min x plus 2 pangkat 2 min 2 pangkat 2 kali 3x pangkat 4 min x plus 2. Ya, jadi sekarang kalian juga bisa sudah ini ya, sudah bisa memperkirakan ya, apakah itu ya poin E. Ya, enggak lah. Ini yang ini diturunkan fungsinya dulu ya, fungsinya diturunkan. Ang- karena pangkatnya 1 kan nggak perlu kan. Oh iya, iya. Oh, iya. Oh betul betul. Iya, pangkat 2 ya berarti 2 kali itu plus X sekian ya. Oke, dikali dengan punya. Oke. Hmm. Ya, berpengaruh pada perkalian terakhir aja yang tadinya mestinya uh, ditambahkan 2 kalikan 2 semuanya. Oke, ya makasih. Oke. Oke. Nah, sekarang yang ketiga yang paling mudah ya, pembuktian ya. Nah, ini adalah penerapan eh, dari mencari titik maksimal dan titik minimal ya. Nah, jadi di sini pertama pasti kita harus mencari titik maksimal atau minimalnya ya. Eh, di mana titik minimal atau maksimal kita peroleh pada saat turunan pertama sama dengan nol. Sehingga untuk menyelesaikan atau membuktikan bahwa hubungan apa di sini untuk membuktikan bahwa
sama dengan setengah tangan atau setengah arkes tangan dua adalah caranya kita harus menurunkan fungsinya dulu, yaitu Y pangkat E min T ya, E pangkat min T sin 2T, yaitu kita ini suatu persamaan dua fungsi ya, perkalian dua fungsi T sin 2T. Nah, dari sini kita bisa menurunkan sama dengan U aksen kali V ditambah dengan V aksen kali U. Ya. Di sini maka U aksennya sama dengan min E pangkat min T dengan V-nya adalah sin 2T. Ditambah dengan turunan daripada turunan daripada V adalah 2 cos 2T. Dan U-nya adalah pangkat min T. Karena kita mencari minimumnya, berarti turunan pertama sama dengan nol. Kita pertama kali kita harus merapihkan persamaan itu ya. Masing-masing mengandung pangkat min T, sehingga kita keluarkan. Sehingga kita dapatkan kan pangkat min T kali kurung juga 2 cos 2T min sin 2T kurung tutup pangkat dengan nol. Maka untuk di sini kita untuk menghasilkan suatu nilai nol berarti salah satu di antaranya harus nol ya. Maka di sini kita kalau kita ininya yang nol adalah 2 cos 2T min sin 2T sama dengan nol, maka bahwa cos 2T ditambah sama dengan sin 2T, atau kita bisa menyatakan ya pindah luas ya, sehingga sin 2T cos 2T adalah sama dengan tangan 2T atau sama dengan 2. 2-nya terima 2-nya kan. Karena kalau ini dipindah ke sini, maka 2 sama dengan sin 2T dibagi cos 2T, sehingga tangan 2T ada 2. Berarti T adalah T sama dengan 2T sama dengan arcus tangan 2. Ya, arcus tangan 2. Berarti T-nya sama dengan setengah arcus tangan 2. Oke, nah, jadi eh, ya mungkin di antara kalian sudah bisa membayangkan apakah hasilnya sudah Izin sesuai harapan. Ya. untuk Ya. izin Pemina, untuk Hmm. waktu Ya. Zoom kita sudah tersisa 1 menit saja Pemina. Kenapa? Waktu Ya. Zoom kita 1 menit. Ya. Oke. Ya. Jadi 3 menit ya. Oke. 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 Kalau gitu. Eh, Baik. Kalau begitu mungkin pembahasan integral mungkin kita bisa mulai saja setelah tahun baru ya, untuk oh, ya. Oh, ini soalnya 2 dong. Coba kalian tadi ya dari bahasa ini. Oh, dalam yang diberikan ya. Oh, berarti salah ketik. Salah ketik. Sorry.